Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup satu akan menjelaskan hasil diskusi kami dari case study 1 yaitu Optimizing Energy Consumption in a Smart Building atau optimalisasi konsumsi energi pada smart building. Sebelumnya kami dari grup satu yang beranggotakan Nurul Fadilah Arsam, Ahmad Murteza Wijanarko atau saya sendiri, dan Syafana Esa Paramita. Background dari kasus ini adalah sebuah smart building yang ingin mengoptimalkan penggunaan energinya dengan problem statement yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Maka kelompok kami ditugaskan untuk membuat sistem yang dapat membantu pengoptimalisasian penggunaan energi pada smart building tersebut. Kami menggunakan 4 pilar computational thinking yang terdiri dari decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithm. Yang pertama adalah decomposition atau deskripsi masalah. Di sini kami menemukan beberapa key variable berupa pola penggunaan, data penggunaan energi, efisiensi peralatan, tingkat kenyamanan, dan kemampuan pengendalian sistem. Ada juga objektif yang berusaha kami capai yaitu meminimalisir penggunaan energi, menjaga kenyamanan pengguna, pemanfaatan real-time data untuk penyesuaian, peningkatan efisiensi peralatan, dan pengimplementasian algoritma yang efektif. Terdapat juga beberapa tantangan yang sekiranya akan dihadapi sebagai berikut. Baik, perkenalkan Nurul Fadila Arsam dengan NPM 24063541101. Izin melanjutkan penjelasan teman saya mengenai pattern recognition. Jadi dari masalah di kasus satu ini tuh dibagi menjadi 4 pola, yaitu yang pertama penggunaan energi berdasarkan pola hunian dan waktu, kedua berdasarkan cuaca, ketiga berdasarkan barang, dan keempat berdasarkan kenyamanan. Nah, dari empat pola tersebut tuh dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama berdasarkan pola hunian dan waktu, itu dibagi menjadi jam kerja sibuk dan jam kosong. Kalau jam kerja sibuk tuh di sekitaran jam 8 pagi sampai 5 sore, jumlah penghuni akan tinggi, maka kebutuhan pencahayaan, AC dan juga pemanas serta peralatan listrik juga akan meningkat. Sebaliknya, kalau dia di jam kosong seperti di malam hari ataupun akhir pekan, maka energi itu lebih bisa untuk dihemat dengan mengurangi penggunaan lampu AC dan pemanas di ruangan kosong. Kemudian kalau berdasarkan cuaca, kalau misal di siang hari itu suhu luar akan meningkat, maka pendingin ruangan seperti AC akan lebih sering digunakan. Kalau misal suhunya rendah, maka cahaya alami berkurang, lampu akan sering dinyalakan, dan juga eh, pemanas ruangan mungkin lebih sering digunakan juga karena orang-orang akan merasa dingin. Kemudian kalau berdasarkan barang juga ada dua, yaitu peralatan yang efisien dan juga tidak efisien. Kalau peralatan yang efisien sendiri itu seperti peralatan modern yang punya teknologi hemat energi sehingga ia dapat mengurangi konsumsi daya. Kalau misal dia peralatan yang tidak efisien seperti udah lama dan rusak, mungkin dia akan mengonsumsi lebih banyak daya dan juga boros energi jika digunakan dalam kondisi yang tidak optimal. Kemudian kalau berdasarkan kenyamanan sendiri, kalau misal suhu di luar tinggi atau panas, maka orang-orang akan merasa kepanasan, maka AC mungkin uh, penggunaannya akan meningkat. Sebaliknya kalau misal suhu di luar rendah, maka pemanas ruangan yang akan lebih sering digunakan. Maka ini akan meningkatkan penggunaan energi pemanas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syafanesa Paramita dari kelompok satu. Di sini aku mau menjelaskan mengenai abstraction dan data representation yang digunakan oleh kelompok satu. Untuk abstraksinya sendiri yaitu adalah pemberlakuan optimalisasi pemakaian energi untuk mengurangi biaya dan dampak terhadap lingkungan dengan tetap mempertahankan kenyamanan untuk para penghuni. Sedangkan untuk representasi datanya di sini kita menggunakan time series table di mana ini tuh merupakan perbandingan dengan waktu. Karena salah satu hal yang difokuskan di sini adalah peak hours, dan di sini kita memakai perbandingan dengan penghuni sama konsumsi energi. Untuk tabel yang pertama di situ udah sangat jelas banget di antara jam 12 sampai jam 4 itu adalah peak hour karena penghuninya itu lebih banyak di antara jam-jam yang lainnya. Dan untuk yang kedua yaitu adalah perbandingan penggunaan energi terhadap waktu. Bisa dilihat juga di sini peak hour-nya antara jam 12 sampai jam 4. Untuk konsumsi energinya itu lebih banyak dibandingkan di jam-jam lainnya. Baik, perkenalkan Nurul Fadila Arsam dengan NPM 24063541101. Izin untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart sendiri. Flowchart ini tuh menggambarkan bagaimana kita bisa mengelola konsumsi energi secara efisien berdasarkan data dan analisis kondisi peralatan. Dengan pendekatan ini kita bisa mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna. Nah, yang pertama itu kita mulai dari pengumpulan data. Jadi proses dimulai dari input sensor data yang mengumpulkan informasi seperti penggunaan energi berdasarkan pola waktu dan hunian,
berdasarkan cuaca, berdasarkan barang, dan juga berdasarkan kenyamanan. Kemudian dilakukan analisis efisiensi peralatan untuk mengetahui apakah ada peralatan yang tidak bekerja secara optimal. Nah, setelah itu data dianalisis secara real time untuk melihat tren konsumsi energi. Kemudian kita evaluasi apakah konsumsi energi per hari itu melebihi batas. Kita ambil contoh 200.000 watt. Nah, jika tidak melebihi, maka konsumsi energi dianggap sudah optimal dan kita bisa mempertahankan penggunaan energi. Namun, jika melebihi batas, maka kita harus mencari cara untuk menguranginya. Nah, di sini kita cek apakah ada perangkat yang bisa dimatikan atau dikurangi dayanya tanpa mengganggu kenyamanan dari pengguna. Jika ada, kita langsung matikan atau kurangi dayanya. Jika tidak ada perangkat yang bisa dikurangi, kita gunakan metode manajemen beban listrik yang baik yang pada akhirnya juga akan mengurangi konsumsi energi. Kemudian dilakukan pengurangan energi. Kita cek apakah penghuni tetap nyaman dengan hal tersebut. Jika nyaman, maka kita bisa masuk ke tahap pemantauan dan evaluasi berkala. Jika tidak nyaman, maka kita menyesuaikan kembali pengaturan pencahayaan atau peralatan listrik agar tetap nyaman. Terus setelah dilakukan penyesuaian, kita tanyakan lagi apakah konsumsi energi sudah efisien. Jika iya, maka kita bisa kembali ke untuk mantau dan evaluasi berkala. Jika tidak, kita kembali ke tahap awal, yaitu analisis data real time untuk melihat apakah konsumsi energi per hari melewati batas atau tidak. Nah, terakhir kita melakukan evaluasi data historis dan memperbaiki strategi agar efisiensi energi semakin meningkat di masa depan atau secara berkala. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian pseudocode. Di sini kami menggunakan greedy algorithm karena algoritma ini membantu menentukan keputusan terbaik berdasarkan kondisi saat itu dan dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Program ini dimulai dengan menginput data-data yang telah dijelaskan sebelumnya, lalu menetapkan penggunaan energi maksimal sebesar 20 kW. Karena berdasarkan data yang telah dijelaskan, puncak penggunaan energi berada pada 24 kW, yaitu di jam 14.00. Sedangkan pada waktu selain itu, penggunaan berada pada 20 kW atau kurang. Maka dari itu, kami merasa bahwa 20 kW adalah penggunaan energi maksimal yang optimal. Selanjutnya, kami membuat loop berdasarkan data yang telah diinput dan menentukan total energi. Loop ini terdiri dari jika penggunaan di atas 30, maka efisiensi HVAC akan ditingkatkan, dan jika penggunaan di bawah 10, maka penggunaan HVAC akan dikurangi. Ada juga jika penggunaan di atas 20, maka pencahayaan normal akan tetap dijaga, sedangkan jika di bawah atau sama dengan 20, maka pencahayaan akan diredupkan. Yang terakhir adalah jika total energi lebih besar dari maksimal penggunaan energi, maka penggunaan alat-alat yang tidak perlu akan dikurangi. Loop ini akan diupdate setiap 2 jam. Selanjutnya yaitu ada analisis algoritma. Di sini kelompok 1 menggunakan bioanalysis untuk menganalisis algoritmanya. Bioanalysis ini digunakan untuk menggambarkan betapa kompleks algoritma yang digunakan dalam konteks optimalisasi pemakaian energi dalam sebuah smart building dengan cara menyesuaikan penggunaan HVAC, pencahayaan, dan electrical appliance berdasarkan data sensor. Algoritma berjalan dalam loop forever, yaitu infinite loop dengan jeda 5 menit. Dalam setiap iterasi ada beberapa langkah-langkah utama yang dilakukan, yaitu yang pertama membaca sensor seperti okupansi, suhu, kelembapan, dan penggunaan energi. Operasi ini dianggap sebagai operasi dengan kompleksitas konstan karena hanya membaca nilai langsung dari sensor. Yang kedua yaitu mengatur HVAC berdasarkan suhu dan okupansi. Sama juga kompleksitasnya konstan karena hanya melakukan perbandingan sederhana dan perubahan variabel. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah mengatur pencahayaan berdasarkan okupansi. Kompleksitasnya konstan karena hanya satu perbandingan dan satu perubahan nilai. Yang keempat yaitu mengurangi penggunaan peralatan saat jam sibuk. Kompleksitasnya juga masih konstan, hanya satu perbandingan waktu dan satu perubahan nilai. Yang kelima yaitu ada mengurangi daya peralatan jika penggunaan energi terlalu tinggi. Ini juga sama, kompleksitasnya masih konstan karena hanya melakukan satu perbandingan dan satu perubahan variabel. Yang terakhir yaitu menunggu 5 menit sebelum iterasi selanjutnya. Kompleksitasnya juga konstan karena meskipun ada jeda waktu, ini tidak mempengaruhi perhitungan. Karena dalam semua operasi memiliki kompleksitas konstan, maka dalam satu iterasi kompleksitas totalnya adalah konstan. Setiap iterasi berkala dalam waktu konstan terlepas dari jumlah sensor atau jumlah appliance yang dikelola.